Dengan kedatangan Jin Sung di lokasi pembunuhan dan menyadari korbannya adalah Hyesu, siswa SMA setempat. Sementara itu, Yongju mencoba menghubungi Jin Sung tetapi tidak berhasil beberapa kali. Yongwon bertanya-tanya mengapa dia perlu berbicara dengannya secepat itu, dan dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan Jin Sung untuk membawa mobilnya ke Seoul. Yongwon berkata mereka pasti dekat dan dia menggodanya dengan mengatakan bahwa dia berkencan dengan Jin Sung. Tentu saja, Yongwon berpura-pura tidak terpengaruh oleh informasi ini, tetapi dia tampak bingung. Akhirnya, Yongju berhasil menghubungi Jin Sung dan dia menceritakan tentang pembunuhan Hyesu. Yongwon segera memutuskan untuk kembali ke Wujin. Pada saat yang sama, Jin Sung meminta kepala kota untuk memeriksa mobil-mobil dari luar yang datang ke kota hari itu. Begitu Yongwon dan Yongju tiba, mereka melihat lokasi kejadian. Pencarian pelaku dimulai dengan Jin Sung mengambil alih kasus tersebut dan mulai memberi tugas kepada rekan-rekan polisinya. Ia ingin satu kelompok memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan titik yang menghadap keluar. Kelompok lainnya diperintahkan untuk melakukan pencarian terkonsentrasi di bukit dekat lokasi kejadian. Jin Sung yakin bahwa pembunuhnya adalah orang luar karena Wujin tidak pernah menangani kasus pembunuhan selama 3 dekade terakhir. Ia juga khawatir dengan ibu Hyesu dan ingin menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Sayangnya, kasus tersebut diserahkan kepada Yongwon dan Jin Sung tidak senang dengan hal itu. Dia setuju asalkan dia ditambahkan ke dalam tim. Yongwon terkejut dengan keberaniannya tetapi berpikir bahwa membawanya ke Seoul adalah ide yang bagus. Seperti yang diharapkan, Yongju juga tidak keberatan tetapi dia memperingatkan Yongwon bahwa Jin Sung adalah orang yang sulit diatur. Yongwon menambahkan Jin Sung ke dalam timnya dengan satu syarat. Tidak boleh ada sumpah serapah, kekerasan, dan reaksi berlebihan di dalam timnya. Jin Sung menganggap permintaan ini menggelikan tetapi tetap menyetujuinya. Keesokan harinya, Jin Sung mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan mengatakan bahwa tim tidak dapat berfungsi tanpanya dan ia harus berangkat ke Seoul hingga kasusnya ditutup. Setelah semuanya beres, ia tiba di Seoul dan memberikan perkenalannya yang luar biasa kepada rekan-rekannya. Rekan-rekannya menganggapnya lucu karena ia tidak memiliki filter dan menyambutnya dengan hangat. Mereka segera menyelidiki kasus tersebut dan Jin Sung berbagi keyakinannya bahwa pembunuhan di Wujin dilakukan oleh orang luar. Ia bahkan menyelidiki apa yang menghubungkan Min-gyu dengan Hyesu. Ternyata, ayah Min-gyu memiliki sebuah villa di dekat lokasi kejahatan di Wujin. Yongwon terkesan dengan upaya Jin Sung yang berlebihan tetapi tidak menyebutkannya kepadanya. Ia malah meminta Jin Sung untuk menyelidiki alibi Min-gyu untuk pembunuhan ketiga sementara detektif Yuk menyelidiki pembunuhan Wujin. Yongwon merasa akan lebih baik seperti ini karena Yongwon dan Jin Sung memiliki hubungan dekat dengan Wujin, dan itu dapat menyebabkan mereka menjadi bias. Saat mereka mendiskusikan tugas mereka yang berbeda, tim tersebut tidak diganggu oleh Hiju, yang ingin tahu mengapa dia tidak menjadi bagian dari tim. Yongwon mengabaikannya dan dia mencoba melampiaskan kekesalannya kepada Yongju, tetapi dengan cepat ditangani. Jin Sung terkejut dengan sikap Hiju, tetapi Yongju menolak untuk menceritakan lebih banyak. Dia membiarkan masalah itu berlalu karena dia senang mereka berada dalam satu tim. Jin Sung memulai penyelidikannya dengan mengunjungi klinik gigi Min-gyu dan berbicara dengan salah satu pekerja di sana. Pekerja itu mengklaim bahwa klinik tersebut tutup pada hari Selasa dan dia tidak ada di sana. Tetapi dia tampak takut pada polisi. Jin Sung memperhatikan Min-gyu saat dia merawat pasiennya dan semakin yakin bahwa Min-gyu adalah pelakunya. Setelah selesai menangani pasien, Min-gyu diinterogasi oleh Jin Sung. Jin Sung berbeda dari polisi lain yang pernah ditanganinya dan keadaan menjadi menarik. Min-gyu bersikeras bahwa dia tidak ingat di mana dia berada pada hari pembunuhan ketiga. Tepat saat itu, seorang wanita masuk ke kantor dan Min-gyu mengklaim bahwa dia bersamanya di sebuah hotel pada hari pembunuhan. Jin Sung dengan santai membocorkan bahwa Min-gyu masih berkencan dengan Eumjeol dan wanita itu menjadi marah. Dia mulai memukul Min-gyu tetapi Min-gyu mengalahkannya dan merusak tas mahalnya. Jin Sung diam-diam merekam drama yang terjadi. Wanita yang dicemoohkan itu mengaku bahwa dia tidak bersama Min-gyu pada malam itu dan pergi dengan marah. Begitu wanita itu pergi, Jin Sung meminta Min-gyu untuk memberikan alibinya tetapi Min-gyu bersikap kasar. Jin Sung menangkapnya dan menjelaskan mengapa dia menangkapnya. Di tempat lain, Jung Suk dengan penuh kasih menyiapkan makanan untuk putranya Yongwon dan mengirimkannya kepadanya. Reporter Park menyela Yongwon saat makan siang dan mencoba mendapatkan informasi tetapi gagal.
Mereka membahas Jin Sung dan berharap penyelidikan akan berjalan lancar meskipun Jin Sung sedang marah. Pada saat inilah Yongju datang dan memberitahu Yongwon bahwa Jin Sung menangkap Mingyu dan membawanya untuk diinterogasi. Sebelumnya, selama pengarahan kelompok, Yongwon telah menjelaskan bahwa mereka harus bersikap rendah hati sampai mereka mendapatkan bukti kuat untuk menangkap Mingyu. Jin Sung menjelaskan bahwa ia merasa tidak punya pilihan dan sejujurnya merasa mengikuti prosedur itu hanya membuang-buang waktu. Ia mempertanyakan apakah Yongwon benar-benar tahu apa yang dilakukannya. Ia memberitahu mereka bahwa ia menemukan bukti bahwa salah satu mobil Mingyu berada di Wujin pada hari pembunuhan Hyesu. Ia juga menjelaskan bahwa Mingyu menolak memberikannya alibi. Yongju meminta Jin Sung untuk tenang dan memulai interogasinya terhadap Mingyu. Di luar interogasi, Yongwon menjelaskan kepada Jin Sung bahwa ia memenuhi syarat untuk menangani kasus pembunuhan dan metodenya tidak boleh dipertanyakan. Jin Sung mengatakan bahwa ia bercanda tetapi Yongwon mengatakan kepadanya bahwa itu tidak lucu. Mereka terus bertengkar. Yongju berusaha sekuat tenaga untuk menyudutkan Mingyu tetapi dia gagal terpancing. Dia mengaku tidak ingat kejadian beberapa hari terakhir karena stres berat. Dia segera dibebaskan oleh Jin Sung yang berjanji akan mengawasinya dan mempermalukannya di depan pengacaranya. Pengacara itu akhirnya menanggung beban kemarahan Mingyu. Para detektif berharap mereka dapat mendiskreditkan alibi Mingyu di masa lalu dan mendapatkan surat perintah penangkapan, tetapi itu akan memakan waktu. Kemudian, Jin Sung menelpon manajer Eunbyul dan meminta bertemu dengan aktris tersebut terkait kasus tersebut. Manajer tersebut mencoba bersikap sok suci, tetapi ia bertemu dengan lawannya, Jin Sung, dan berjanji untuk membawa Eunbyul segera setelah ia menyelesaikan jadwalnya. Di sisi lain, penyelidikan detektif Yuk di Wujin membawanya ke Jinwoo, adik laki-laki Jin Sung. Jinwoo adalah orang terakhir yang menghubungi Hyesu dan akan menemuinya malam itu. Jinwoo juga adalah seorang koki terampil yang memiliki salah satu pisau yang diklaim sebagai senjata pembunuhan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ia bertindak mencurigakan dan membakar kotak biru, ia tampak seperti tersangka potensial. Detektif Yong mengirimkan semua yang telah ia temukan kepada Yongwon, dan mereka setuju untuk menangkapnya. Jin Sung kehilangan kesabarannya saat melihat saudaranya dibawa untuk diinterogasi. Ia mengejar Yongwon dan mencengkram kerah bajunya. Ia menuduh Yongwon menjebak saudaranya dan mengacaukan kasus untuk membantu Mingyu. Yongwon mencoba menjelaskan bukti-bukti yang memberatkan Jinwoo, tetapi Jin Sung masih marah. Ia mencengkram kerah baju Yongwon lagi dan bersumpah akan melakukan pembunuhan berdarah. Yongwon menyarankan agar ia berhati-hati agar tidak melaporkannya, tetapi Jin Sung hanya merasa marah dan ingin menipu Yongwon. Detak jantung Yongwon mulai meningkat dan alarm di jam tangannya mulai berbunyi. Yongwon mencoba mengatur kecepatannya dan meninggalkan ruangan. Ibunya mengamati kondisi Mingyu dan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah tersebut. Ibunya senang mendengar bahwa Mingyu baik-baik saja, tetapi mengatakan bahwa ia harus menjauhkan Mingyu dari kasus pembunuhan. Ibunya juga lega mendengar ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Ingat, ia dekat dengan ayah Mingyu. Yongju menemui Yongwon dan mencoba menenangkannya. Yongwon mengatakan bahwa dia yakin Jinwoo tidak bersalah. Yongwon memintanya untuk bersikap tidak memihak dan menyelidiki fakta-faktanya. Tetapi Yongju bersikeras bahwa dia telah mengenal Jinwoo sejak dia masih kecil. Penyelidikan terhadap Jinwoo terus berlanjut dan Jin Sung bersumpah untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ia meninggalkan kantor polisi untuk pergi ke tempat lain dan Yongwon memimpin interogasi Jinwoo. Jinwoo mengungkapkan bahwa ia membeli pisau itu secara daring dari seorang pengguna bernama Lemon Tree. Ia juga menjelaskan bahwa Lemon Tree adalah orang yang menyarankannya untuk mengunjungi galeri dan ingin bertemu di kafe tempat korban kedua dibunuh. Ia mengklaim bahwa Lemon Tree tidak datang dan ia meninggalkan kafe itu. Pada malam pembunuhan ketiga, dia menjelaskan bahwa dia akan bertemu Hyesu tetapi berubah pikiran. Ibunya dan seorang tetangga juga datang dan memberikan kesaksian mereka bahwa dia bersama mereka pada malam pembunuhan ketiga. Mereka mengakui bahwa dia hanya pergi sebentar untuk menyiapkan mie campur. Para penyidik memeriksa pernyataan Jinwoo dan semuanya terbukti benar. Poligraf juga membuktikan bahwa dia tidak berbohong dan Jin Sung membawa laporan analisis digital. Laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa pisau Jinwoo bukanlah senjata pembunuh karena ia mengasahnya dengan cara yang berbeda. Yongwon
tidak sepenuhnya yakin bahwa Jin-woo tidak bersalah, tetapi faktanya tidak berpihak padanya. Ada juga fakta bahwa Yeonju membela Jin-woo dan terus mengingatkan bahwa mereka tidak dapat menahannya. Ia mengatakan bahwa Jin-woo seperti keluarga dan ingin melindunginya. Pada akhirnya, Yeonwon menyerah dan membiarkan Jin-woo pergi. Namun, ia meminta detektif Yuk untuk terus menyelidiki Jin-woo dan mencari tahu data yang ia hapus dari kartu memori kameranya. Yeonju mengajak mereka untuk bermalam di tempatnya. Malam harinya, Jin Sung mengungkapkan kelegaannya bahwa Jin-woo dinyatakan tidak bersalah dan mereka berbagi momen persaudaraan yang ringan. Mereka juga membicarakan perasaan Jin Sung terhadap Yeonju dan ia mengakui bahwa ia mencintainya tetapi merasa ia tidak cukup baik untuk Yeonju. Ia berpikir Yeongwon akan menjadi pasangan yang lebih baik untuk Yeonju. Jin Sung kemudian pergi menemui Eunjol dan menunjukkan padanya video kekasih Min Gyu yang lain. Saat malam semakin larut, Yeongwon menerima telepon dari detektif Yuk tentang bukti baru. Yeongwon mengunjungi rumah Yeonju dan menunjukkan bukti baru itu kepada Jin Sung dan Yeonju. Mereka bertiga berdiri di luar gedung, melihat foto-foto kaki wanita yang diambil Jin-woo lalu dihapus. Mereka mendongak ke arah rumah dan melihat Jin-woo sedang memperhatikan mereka.